Hello everyone, welcome to Election Podcast. Jadi di malam ini kita akan mewawancarai Gen Z tentang peduli hak pemilu 2024. Stay tune. Nah sekarang kita udah bersama salah satu narasumbernya nih guys. Boleh dong kak perkenalin diri dulu. Halo, gue Praditya, gue 24 tahun dan gue pekerja swasta di Jakarta. Kak boleh gak kita tanya-tanya tentang peduli hak pemilu 2024? Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama ya kak, peran kakak dalam masyarakat itu apa sih kak? Kalau peran aktif sih mungkin gak terlalu ada ya, cuma mungkin kepanitiaan di lomba 17-an kemarin mungkin bantu-bantu, cuma untuk aktif banget sih enggak karena kesibukan juga. Nah sekarang pertanyaan yang kedua nih kak, bagaimana kakak melihat peran Gen Z dan milenial dalam politik saat ini? Kalau dari kacamata awam gue sih, Gen Z sama milenial sekarang udah mulai terbuka ya buat masalah politik dan mau ikut serta dalam kepolitikan di Indonesia ini. Oke kak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kakak nih, Gen Z dan milenial punya potensi untuk mendominasi pemilu 2024 gak sih? Mungkin ada sih ya, karena di kemajuan teknologi sekarang kan, terutama sosial media itu didominasi sama milenial dan juga Gen Z. Menurut gue itu modal yang penting saat ini sih buat mendominasi pemilu 2024 nanti. Oke lanjut ke pertanyaan yang keempat ya kak, apa yang mendorong Gen Z dan milenial untuk terlibat dalam isu-isu politik? Menurut gue Gen Z sama milenial sekarang masuk ke isu-isu politik itu dimulai dari mereka ingin kebebasan berekspresi dan juga kebebasan bersosial media gak sih? Terutama peraturan-peraturan sekarang nih banyak kan yang ngebahas tentang masalah kebebasan atau mengatur kebebasan berekspresi mereka. Jadi kayak mereka mulai terbuka terus mulai ikut serta dalam politik biar kebebasan mereka tuh gak dirampas. Menurut gue gitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, menurut kakak apa sih perbedaan karakteristik dan kepentingan antara Gen Z dan milenial dalam politik? Kalau karakteristik ya mungkin dari perbedaan usia juga berpengaruh sih ya, Gen Z dan milenial. Kalau kepentingan mungkin ya kalau Gen Z tadi yang gue bilang sih, mereka menuntut kebebasan berekspresi mereka di zaman sekarang ya, dimana yang kesannya tuh mereka sekarang diatur kan, semuanya apa-apa diatur. Oke kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 7. Bagaimana pengaruh Gen Z dan milenial di media sosial dalam memengaruhi hasil pemilu 2024 menurut kakak? Menurut gue besar banget sih ya pengaruhnya, terutama di sosial media. Kalau milenial mungkin ya mengirim-ngirim berita-berita di Facebook, ke grup WhatsApp, keluarga gitu kan. Kalau Gen Z, kalau sekarang sih menurut gue yang besar itu lebih ke sosial media yang baru ya, atau media baru seperti TikTok, Instagram. Mereka ngirimin kayak kalau ada salah satu peraturan dari pemerintah yang menurut mereka itu nggak cocok, biasanya mereka mulai membuka forum diskusi online tuh yang bisa memicu entar adanya demo atau segala macam. Jadi menurut gue dari Gen Z dan milenial itu dipengaruhi di sosial media gede sih kalau untuk sekarang. Untuk pertanyaan ke-8, apakah adanya Gen Z dan milenial dalam pemilu 2024 akan membawa perubahan dalam agenda politik? Ya, pasti ya. Dan diharapkan sih harusnya membawa perubahan dari segi manapun. Terutama dari segi apa ya, kalau dibilang kayak di DPR sekarang, kalau kalian lihat ya mungkin kalian nggak mungkin kenal juga kan salah satu DPR kita, tapi yang pasti mereka mungkin sekarang kemungkinan ya kebanyakan itu masih rentan usianya yang tua-tua gitu. Dan diharapkan sih dengan adanya masuknya milenial dan Gen Z ke dalam dunia politik ini bisa membawa perubahan, terutama dari segi ya ketua-ketua ataupun nanti orang-orang yang kita pilih itu muda atau sepantaran dengan kita yang bisa mewakili apa yang kita pengen di negara kita gitu sih. Bagaimana generasi sebelumnya dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi Gen Z dan milenial untuk turut serta dalam proses pemilu? Mungkin untuk generasi-generasi sebelumnya pengaruhnya mungkin banyak ya. Cuma menurut gue sih yang berasa banget mungkin pengaruh yang tidak langsung ya. Seperti mungkin orang yang generasi lama itu banyak banget nyebarin hoax,
Kadang-kadang kan kita sebagai generasi milenial atau Gen Z kan agak jengah juga ya. Kayak apa sih ini nyebarin ini nggak benar. Coba deh kita coba kasih tahu yang benar tuh gimana gitu. Dan akhirnya mungkin dari situ ada orang-orang ataupun ya segelintir sekelompok Gen Z dan milenial yang mulai terbuka pintunya untuk melek politik dan ikut turun serta di politik Indonesia. Untuk pertanyaan ke-10, apakah ada isu-isu spesifik yang menarik minat Gen Z dan minat milenial sehingga mereka lebih mungkin untuk terlibat secara politik? Kalau dari gue pribadi sih ya, gue mulai jengah itu ketika ada contoh kasus itu yang Gubernur Lampung, ya kan? Kalian tahu kan ada salah satu antara itu dia umur milenial atau Gen Z membuat video yang viral mengomentari Gubernur Lampung kan, gimana infrastruktur di Lampung itu berantakan banget, jalanan rusak gitu. Akhirnya dia membandingkan dengan dia tinggal di luar negeri gitu. Nah menurut gue itu salah satu isu yang membuat Gen Z atau milenial melek gitu. Kalau buktinya tuh kita bebas untuk berekspresi dan berkomentar, dan pada akhirnya pun Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan kan untuk ngatasin yang di Lampung itu, bahwa kita tuh didengar gitu, Gen Z itu didengar. Berarti dengan cara itu kita bisa lebih berpartisipasi di dunia politik untuk perkembangan Indonesia gitu. Untuk pertanyaan yang ke-11, apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh partai politik atau calon pemimpin untuk meningkatkan partisipasi Gen Z dan milenial dalam pemilu 2024? Kalau menurut gue pribadi, caranya ya dengan media baru ya, dengan sosial media, Instagram, Twitter, mungkin TikTok, buat video-video FYP gitu yang menarik minat Gen Z dan milenial untuk masuk ke dunia politik. Harusnya juga dari partai politik juga bisa lebih untuk memberikan informasi gitu, kalau bahasanya politik itu nggak seseram itu gitu. Untuk Gen Z dan milenial tuh justru dibutuhkan, atau ide-ide mereka tuh dibutuhkan buat perkembangan politik di Indonesia. Kak, menurut kakak ada gak sih tantangan tertentu yang dihadapi oleh Gen Z dan milenial dalam terlibat dalam politik dan pemilu? Kalau menurut gue pribadi ya, yang mungkin belum ada minat untuk ke sana, gue pun punya banyak ketakutan atau hal-hal yang bikin gue takut buat terjun ke politik. Salah satunya mungkin stigma ya. Stigma di Indonesia itu politik itu kalian tahu mungkin ya, dari KKN, dari uang, suap, segala macam. Itu yang mungkin bikin males ya dari generasi Gen Z atau milenial sekarang tuh untuk ikut serta dalam dunia politik, terutama untuk masuk ke partai politik. Itu kan tentu banyak banget syarat-syaratnya. Itu yang mungkin yang mereka masih ragu kali ya. Tapi so far udah banyak sih ya, kayak dari BEM mana gitu, kampus-kampus udah mulai mau terjun ke politik, dan menurut gue itu bagus sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana generasi Z dan milenial mempengaruhi politik saat ini, dan apa yang membuat mereka menjadi kekuatan politik yang signifikan menurut kakak? Balik lagi sih ya, sosial media ya. Di sosial media tuh Gen Z sama milenial merasa mereka bebas untuk berekspresi, mereka bebas untuk mengomentari apapun, bahkan politik. Jadi dari situ mereka bisa mulai mempunyai pengaruh, karena dari sosial media sendiri bisa viral kan. Yang tadi balik lagi contohnya itu, dia cuma mengomentari atau bikin video komentar, terus dia viral, terus akhirnya didengar sama pemerintah. Itu bukti kalau kita itu didengar gitu. Kak, menurut kakak apa peran teknologi dan inovasi digital dalam memfasilitasi partisipasi politik generasi Z dan milenial? Untuk peran teknologi sangat besar ya, terutama yang tadi gue bilang media baru, karena banyak banget contoh-contoh dari partai politik yang udah melakukan kampanye melalui digital platform seperti TikTok, Twitter, Instagram. Kalau gue pernah lihat itu, salah satu TikTok yang aktif itu mungkin di PAN ya, di partai politik PAN, dan juga PDI. Aktif juga tuh mereka berdua di sosial media TikTok, bikin video gitu. Calon-calon mereka dikasih lihat gitu di anak-anak generasi milenial dan Gen Z untuk
mereka bisa milih gitu. Dan menurut gue sih itu so far works ya, karena untuk viewersnya juga tinggi, karena anak-anak muda juga mainnya platform itu sekarang. Bagus sih, untuk jadi pengaruhnya gede di sosial media sekarang. Oke, buat pertanyaan terakhir nih. Bagaimana partai politik dan kandidat dapat beradaptasi dengan preferensi dan nilai-nilai generasi Z dan milenial untuk mendapatkan dukungan mereka? Kalau untuk dukungan ya pasti mau tidak mau generasi lama ya, karena mungkin calonnya generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z. Mereka harus bisa mengimbangi sih teknologi dan inovasi dan juga perkembangan zaman sekarang. Jadi gimana caranya ngebuat itu, nge-build mereka itu bisa masuk ke bercandaan ataupun teknologi-teknologi yang ada di masa sekarang ya, terutama yang digunain sama Gen Z dan milenial. Karena dengan hal tersebut pasti nanti akan ada dorongan dari Gen Z dan milenial bahwa wah kayaknya keren nih Indonesia nih dipegang sama dia. Nah, itu tuh yang bisa bikin nanti Gen Z mungkin bisa memilih gitu. Jadi nge-build-nya ataupun gimana cara mereka itu masuk atau mengikuti perkembangan zaman yang ada sih. Nah Kak, sebelum kita tutup podcast kita, Kakak tolong dong kasih pesan-pesan yang akan Kakak berikan kepada generasi milenial dan generasi Z yang akan mengikuti pemilu tahun 2024. Ya, mungkin buat generasi milenial dan Gen Z, jangan golput, gunain hak pilih kalian sebaik mungkin, pilih yang menurut kalian baik. Terutama survei dulu lah pokoknya intinya, tapi jangan golput, karena dengan lo golput itu lo sama aja tidak membuat perubahan di Indonesia. Thank you. Nah, itu dia podcast dengan salah satu narasumber dari kalangan kaum milenial. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Election Podcast. Kami dari kelompok peduli hak pemilu izin mengundurkan diri. See you in the next project. Bye.